Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Amin. Apa kabar anak soleh dan solehah? Semoga kita selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan kali ini kita akan belajar materi IPS mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Anda semua, seperti kita telah ketahui bahwa upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran saja, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi seperti perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, perjanjian Rumroyen, dan konferensi meja bundar atau KMB. Mari kita mulai ke pembahasan pertama. Pada pembahasan pertama ini ada perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati diadakan pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perlu diketahui, perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947, di mana Indonesia diwakili oleh Perdana Menteri Sultan Syahrir, sedangkan Belanda dipimpin oleh Sir Menkhon. Adapun hasil perundingan Linggarjati, yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Indonesia yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Belanda harus meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Selanjutnya, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Ternyata hasil dari perjanjian Linggarjati ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian Linggarjati. Pada akhirnya, pada tanggal 21 Juli 1947, terjadilah agresi militer pertama. Selanjutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kedua melalui perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dilakukan antara Indonesia dengan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947.
Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Dalam perjanjian Renville ini, delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, sedangkan delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Adapun hasil dari perjanjian Renville ini diantaranya diadakan persetujuan gencatan senjata. Artinya Indonesia dan Belanda tidak lagi berperang. TNI ditarik dari kantong pertahanan Jawa Barat dan Jawa Timur ke Yogyakarta. Belanda bebas membentuk negara federal di daerah yang pernah didudukinya melalui jajak pendapat terlebih dahulu. Negara Indonesia Serikat sederajat dengan Belanda. Pembagian wilayah antara Indonesia dengan Belanda ditunjukkan pada peta yang terdapat dalam video ini. Selanjutnya, upaya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang ketiga dilakukan melalui perjanjian Rum-Royen. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Wan Royen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag. Isi perjanjian ini menyetujui diantaranya pemerintah RI dan Belanda sepakat untuk menghentikan peperangan. Tentunya pengembalian pemerintah Republik Indonesia ke Yogyakarta. Pembebasan para pemimpin Republik Indonesia yang ditahan Belanda dan segera diadakan konferensi meja bundar atau KNB di Den Haag, Belanda. Sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Anda semua tolong setelah menyaksikan video ini mengerjakan soal latihan ulangan bab 4 halaman 131 sampai 133. Poin A. Halaman 131 sampai 133 poin A. Kirim jawaban melalui WA ke wali kelas masing-masing. Upaya mempertahankan kemerdekaan yang keempat adalah melalui perundingan konferensi meja bundar atau KNB. KNB ini diadakan pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari KNB ini diantaranya penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat paling lambat akhir tahun 1949. Antara RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. TNI menjadi inti Tentara Republik Indonesia Serikat. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan Indonesia. Demikian materi kita untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.